pernah digigit 1 kali sama ular ini ya. Cuma dulu tuh langsung langsung di ngigit langsung di, kalau dari bahasa sininya dikawelkan gitu tuh, dikawelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di malam ini saya mau menjelaskan salah satu ular yang Kang U tangkap ya, Kang U ya. Iya. Nah, ular ini masih jadi misteri, teman-teman. Jadi yang dulunya dimana ular ini sering kita mainin ya, pakai ular mainan nih. Sebenarnya ini ular ternyata setelah kita ketahui ular ini ternyata sangat berbisa. Nah, ular ini jenis ular picung, dari kalau disebut dari Sunda ya, namun di Jawa biasanya disebut ular pundak seruni, dimana yang jenisnya itu dia memiliki warna merah pada lehernya ya, teman-teman. Si ular ini dia mempunyai 2 senjata. Yang pertama, dia memiliki bisa dan dia memiliki racun di lehernya yang berwarna merah ini. Nah, dia bisa mengeluarkan racun di sini. Nah, ini di sini dia memiliki kantong racun dan juga dia memiliki taring di bagian belakang. Jadi taringnya itu juga dia bisa menyemprotkan bisa. Dulu ular ini dianggap ular tidak berbisa dan aman. Ternyata setelah banyak korban, ada juga yang terkena gigitan ular ini, ternyata ular ini memiliki bisa yang sangat mematikan. Si ular picung ini atau si pundak seruni kalau dalam bahasa Jawa, dia memiliki 2 senjata. Yang pertama, dia memiliki bisa, karena sebenarnya si ular ini tuh memiliki taring di bagian rahang belakang. Yang kedua, dimana di pundaknya yang berwarna merah itu dia bisa mengeluarkan racun. Nah, si racunnya itu sangat berbahaya juga. Kalau misalnya kita nyentuh kayak gini, kayak Kang U nih, salah sebenarnya sih nggak boleh ya kita megang kayak gini, karena otomatis kita juga pasti akan cuci tangan ya, Kang U ya. Nah, di sini kita akan coba perlihatkan ya taringnya buat teman-teman, karena memang ular ini tuh sering masuk ke pekarangan rumah dan dianggap sama warga setempat atau orang tua zaman dulu juga pernah bilang kalau ular ini tuh aman dan tidak memiliki bisa. Ternyata si ular ini tuh sangat berbisa, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Karena sudah banyak juga ada sebagian korban yang terkena gigitan ular ini itu sampai gagal pernapasan dan meninggal. Ular ini sih sebenarnya pasif, dia jarang sekali menggigit, namun sekali menggigit ternyata dia memiliki racun dan bisa yang sangat mematikan. Oke, nanti kan kita coba perlihatkan taringnya ya. Sok, kamu coba. Sok, nih. Yuk dilihat, deketin. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada taringnya tuh. Taringnya memang sangat kecil ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ke bagian taringnya ya. Nah, iya kelihatan. Dia memiliki taring sangat kecil di bagian belakang rahangnya ini. Nah, ini dia tuh memiliki bisa. Jadi kalau kita terkena gigitan ular ini, yaitu pasti dia akan menyemprotkan si bisanya itu melalui taring kecilnya ini. Dan juga di bagian pundaknya bisa dibalik. Nah, bagian pundaknya. Nah, ini bisa dilihat dia mengeluarkan racun nih teman-teman, tuh di pori-pori yang berwarna merah ini ya pundaknya. Nah, ini kayaknya ini racunnya nih. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini sangat berbahaya juga, karena memang si ular ini biasa memangsa si kodok puduk. Kodok puduk kan dia punya kantong racun ya di punggungnya. Nah, setelah si ular ini biasanya makan kodok itu, biasanya otomatis si ular ini juga bisa memproduksi si racun yang ada di makanannya itu. Nah, makanya dia disebut ular yang memiliki 2 senjata. Nah, dan ular ini masih banyak populasinya di area pekarangan rumah kita, sering kita jumpai. Tapi memang jarang sih untuk menggigit. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya bertemu atau berjumpa dengan ular ini, jadi jangan sekali-kali dipegang langsung ya. Meskipun memang ular ini jarang menggigit, tapi sekali menggigit
ini sangat mematikan. Ular ini termasuk dalam kategori golongan Natrichidae yang dulunya sebelum diketahui ular ini berbisa, dia masuk ke dalam kategori golongan Colubridae ya. Dan si ular ini ternyata memiliki kantong racun dan kantong bisa, dan si bisanya juga sangat mematikan buat manusia ya teman-teman. Jadi diharapkan kalau misalnya kita ketemu ular ini dimanapun, itu jangan sekali-kali kita coba menangkap dengan tangan kosong tanpa kita punya keahlian khusus. Contohnya kayak Kang U mungkin karena udah biasa megang ular, dan kita juga harus mengenali karakter atau kriteria si ular itu seperti apa agar tidak salah menyentuh atau berbuat konyol lah gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kita mencelakakan diri kita sendiri. Jadi seputar tentang penjelasan tentang ular ini yang sering disebut ular picung atau ular pundak seruni, kadang juga di kampung kita itu sebut ini orai cabe. Orai cabe yang sering dipakai mainan waktu kita kecil, juga memang jarang menggigit si ular ini ya. Karena pasif. Karena ular ini memang pasif dan takut kalau ketemu manusia. Namun si ular ini tuh memiliki kriteria yang tidak bisa dipastikan gitu tuh kapan dia akan menggigit, menyerang, seperti halnya ular kobra kan. Ketahuan dia pasti masang kuda-kuda, ular gibuk atau ular tanah, dan ular-ular lainnya gitu seperti Boiga dendrophila gitu, ataupun ular yang berbisa lainnya. Nah, si ular ini tuh sangat pasif, dan dia juga sama kalau misalnya merasa terancam dia akan memipihkan lehernya sama seperti ular kobra. Namun ya karena ularnya kecil dan segini tuh udah ukuran dewasa ya, udah dewasa. Ini pun tadi sore katanya Kang Won nemu di depan rumah gitu. Jadi kita coba tangkap dan kita review, nanti besok akan kita lepas lagi. Karena memang sangat berbahaya kalau misalnya kita biarkan dan tidak kita kasih tahu gitu ke warga setempat bahwa ular itu sebenarnya sangat berbisa. Ular ini dulu dikategorikan di keluarga Colubridae, namun ternyata setelah diteliti dan memiliki bisa, ular ini sekarang masuk di kategori golongan Natrichidae ya. Natrichidae itu dimana ular ini masih menjadi misteri. Yang dulunya sebut ular aman, dulu waktu kecil sering dimainin ya. Karena memang ular ini sangat pasif, nggak pernah gigit. Nah, ternyata gigitannya itu sangat mematikan teman-teman. Nah, ular ini sekarang masih diteliti di mana dia memiliki kantong racun itu, apakah setelah dia itu mengkonsumsi kodok budu, karena kodok budu kan memiliki racun. Kalau dia setelah mengkonsumsi kodok itu, si racunnya itu dia bisa memproduksi di sini. Dia juga memiliki kantong racun, maaf. Nah, dan si ular ini juga memiliki taring, yaitu taring bagian belakang. Menurut Kang Ul sendiri, pengalaman dari ular ini bagaimana? Pernah satu kali ya digigit sama ular ini. Pernah digigit satu kali sama ular ini ya. Cuma dulu tuh langsung langsung di ngigit langsung di, kalau dari bahasa sininya dikawelkan gitu tuh, dikawelkan gitu, dikawelkan. Jadi taunya ular ini tuh kalau menggigit dia dikunyah, karena dia itu punya taring di belakang rahang. Tuh tadi juga dia tuh mangap, sudah keluar taringnya. Nah, dan efek gigitan ular picung ini bisa mengakibatkan pusing, terus mual, terus pendarahan keluar dari hidung, kita muntah darah. Ini efeknya. Bisa jadi mengakibatkan kematian. Nanti bro, populasinya masih banyak kan ya? Iya, populasinya masih banyak. Nah, jadi teman-teman kalau nemu ular ini
sebaiknya itu jangan sembarangan disentuh ya atau dipegang. Memang dulu kata orang tua zaman dulu sih memang ular ini tidak berbisa, tapi setelah ada penelitian karena ada korban di mana ular ini ternyata memiliki bisa dan racun. Nah ini teman-teman bisa dilihat, dia bisa mengeluarkan kantong racunnya nih. Nah ini keluar nih dari kantong racun di lehernya tuh, warna putih ini. Nah ini jadi si racun ini sebenarnya sih untuk pertahanan dia hidup ya, dimana kalau misalnya dia ketemu dengan ular predator, nah dia bisa menyelamatkan diri atau mengeluarkan si racun ini agar si predator itu tidak berani memakannya. Dan juga dia memiliki taring berbisa untuk memakan atau melumpuhkan mangsanya. Nah, jadi ular ini sangat berbisa ya teman-teman ya. Sampai sekarang juga memang masih banyak peneliti dari ilmuwan-ilmuwan, contohnya ilmuwan di Jepang ya, mereka masih meneliti untuk ular picung ini. Ya teman-teman, sebenarnya jangan ditiru ya, saya sebenarnya salah memegang ular picung ini. Jadi dia itu apa ya, mengeluarkan cairan dari leher, cairan racunnya. Jadi kita kalau sudah memegang ular ini harus cuci tangan yang bersih, karena takut kemakan sama kita racunnya ini. Dan ular ini nih teman-teman, kalau dia merasa terancam, nah dia akan memipihkan lehernya sama kayak ular kobra. Betul kan ya? Biasanya seperti itu. Nah, tapi jangan ditiru ya, ini sebenarnya sangat berbahaya. Mungkin nanti teman-teman bisa seringlah dijumpai ini, dimana suka masuk ke pekarangan rumah. Biasanya sih si ular ini tuh berada di dekat irigasi air, karena ini termasuk dia tuh hidup di area yang lembab atau berair ya, itu semi akuatik. Nah bisa dilihat lebih jelasnya, ular ini memang pasif, dia jarang sekali menggigit, tapi sekali menggigit ya kita bisa gagal pernapasan atau sampai meninggal. Ini untuk malam ini dan untuk penjelasan ular ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di channel saya. Jadi untuk malam ini, untuk hari ini cukup sekian penjelasan dari saya dan Kang Uu ya. Jadi si ular picung atau ular cabe dan juga bisa disebut ular pundak seruni ini sangat berbahaya. Jangan sekali-kali kita coba mainin ular ini lagi. Waktu kecil ya memang sering banyak dimainin. Kalau misalnya buat pemula pun mendingan kita beli ular ternakan ya. Iya, jangan ular liar atau yang aman-aman saja gitu. Kalau misalnya mau mencoba untuk melihara ular, lebih baik ular kayak ular piton ya, sanca itu aman sih sebenarnya. Tapi ada juga dikatakan ular cabai asli. Memang ada ular cabai asli, mungkin dari di sini aja gitu ya. Cuma daerah di sini disebutnya ini ular cabai, padahal ini ular picung gitu. Terus ular cabai kan dia memiliki garis, si ekornya itu berwarna merah. Iya, berwarna merah. Warna merah kayak cabai lah ekornya. Ada garis dari kepala sampai ekor, garis merah. Dan itu sangat mematikan teman-teman, bahkan lebih dari ular kobra sekali. Dan si ular picung ini juga masih belum ada nih untuk serumnya, karena sekarang masih diteliti sama ilmuwan-ilmuwan untuk bisa dan racun yang dia miliki. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini mengenai ular picung atau ular pundak seruni ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Untuk itu ikutin terus channel saya teman-teman, biar nanti di konten-konten berikutnya kita akan bahas ular-ular jenis yang lainnya. Oke, jangan lupa subscribe. Dah.